Saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menggali kebenaran firman Tuhan. Dan kita, biarlah pada hari ini, hati dan pikiran kita senantiasa diisi oleh firman Tuhan. Biarlah kita diperbarui, disegarkan, dan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini, untuk menghadapi segala macam tantangan dalam hidup kita. Mari kita buka 2 Korintus 4, kita baca ayat 8-16. 2 Korintus 4 ayat 8-16. Yang saya berjudul pada hari ini adalah manusia batiniah yang diperbarui. Kami ditindas dari segala sisi, tetapi tidak terjepit. Kami bingung, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dicampakkan, tetapi tidak dibinasakan. Kami selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan dalam tubuh kami. Karena kami yang hidup ini selalu diserahkan kepada kematian karena Yesus, supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah kematian bekerja di dalam kami, tetapi kehidupan bekerja di dalammu. Akan tetapi dengan memiliki roh iman yang sama sesuai dengan yang tertulis, aku percaya kepada itu, aku berbicara, kami juga percaya, dan karena itu kami juga berbicara. Sebab kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan akan membawa kami bersama kamu di hadapannya. Sebab semua hal itu terjadi untuk kepentinganmu, supaya anugerah yang semakin menjangkau banyak orang dapat melimpahkan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati, walaupun tubuh lahiriah kami makin merosot keadaannya, tetapi manusia batiniah kami selalu diperbarui hari demi hari. Saudara-saudara yang terkasih, kita merasa senang ya, karena bukan hanya senang tapi juga bahagia karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita, di mana kita senantiasa dipelihara, senantiasa dijaga dan dilindungi, senantiasa diberkati. Saudara bisa bayangkan sendiri jika Dia adalah pencipta kita, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya ini cuek terhadap kita. Artinya tidak peduli saudara makan apa, tidak peduli kebutuhan saudara, tidak peduli saudara berbuat apa, tidak peduli akan keselamatan jiwa saudara. Saudara bisa bayangkan betapa celakanya kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup tentu ada up and down. Ada naik, ada pasang surut. Ada naik, ada turun. Naik, turun. Pasang surut. Tetapi selalu ingat untuk bersukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun juga yang kita hadapi, bahkan yang paling berat sekalipun. Jadi demikian juga dengan iman dan kerohanian kita. Ada pasang surutnya, ada naik turunnya. Betapa sukacitanya jika batiniah kita senantiasa diperbarui oleh Tuhan. Kita tahu bahwa daging kita ini sangat lemah, tetapi roh akan menurut kalau Roh Kudus yang menggerakkannya. Saudara, misalkan saudara mempunyai hobi modif sepeda motor begitu ya, akan menjadi lebih baik dari aslinya kalau dimodif. Ya, tentu aja modifnya bukan ngaco ya, bukan yang malah menjadi lebih jelek ya. Maksudnya modif tapi kondisinya justru lebih baik dari keadaan semulanya, itu yang dimaksudkan. Hasil akhirnya nanti tentu lebih baik dari aslinya kalau dimodif. Bahkan beberapa orang menghabiskan biaya yang cukup mahal, lebih mahal daripada
harga asli dari sepeda motor tersebut. Juga dalam hal mobil, misalkan mobil Toyota saudara dimodif menjadi Lamborghini. Waduh, bangganya luar biasa ya. Atau katakanlah motor gitu ya, Yamaha menjadi motor sport seperti Ducati ya, yang kalau saudara yang pas-pasan belinya juga pasti mustahil ya, begitu mahalnya harga Ducati. Tentu saudara bangga meskipun hanya mirip gitu ya, tapi puas. Menjadi sama sekali yang baru dari semula. Nah, bayangkan jika itu Allah yang melakukannya atas diri saudara. Menjadi ciptaan baru yang dibuat untuk kemuliaannya. Bukan lagi untuk diri sendiri, bukan lagi untuk pemuasan diri sendiri. Bukan lagi untuk hal yang sia-sia, tapi untuk yang baru bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Di bagian awal tadi kita melihat kami ditindas dari segala sisi. Saudara yang terkasih, orang Kristen tidak luput atau tidak pernah lepas dari tekanan dan penderitaan. Yesus pun mengalaminya. Yesus mengalaminya, murid-muridnya pun tak akan luput dari semua itu. Ada beberapa gereja yang sangat menekankan berkat-berkat, kemakmuran, dan mujizat sebagai bukti imannya sudah benar. Artinya harus mengalami semua itu sebagai tanda orang beriman. Kalau tidak mengalaminya berarti tidak beriman. Kalau tidak kaya, tidak diberkati, tidak sembuh, dalam penilaiannya tidak beriman. Tapi ingat saudara-saudara, setan iblis juga menawarkan kenikmatan dunia dan seluruh isinya. Yang terpenting adalah keselamatan jiwa saudara di dalam Kristus. Percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara mungkin percaya Yesus, tapi kalau ditanya percaya apa tentang Yesus, nggak tahu, pokoknya percaya. Itu bukan iman saudara. Saudara tidak tahu apa yang saudara percaya. Saudara cukup kebutuhan, sehat, mempunyai pengetahuan tentang Juru Selamat, itu juga berkat. Jadi tidak harus materi. Saudara dicukupi dalam pengetahuan tentang Juru Selamat itu sudah luar biasa, saudara. Ya tentu saja kalau kesehatan dan materi juga ditambahkan oleh Tuhan, ya kita mengucap syukur. Tapi bukan berarti kita tergila-gila sampai mempunyai sikap yang kurang ajar, minta yang secara berlebihan kepada Allah. Dan ingat, sejak mengikut Yesus, kalau saudara dianugerahi, diberikan iman yang sejati, iman yang genuine oleh Roh Kudus, detik itu juga menjadi seteru musuh abadi iblis, setan, dan koron-koronnya. Di saat saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga saudara menjadi musuh abadi iblis dan setan. Sehingga bisa saja dalam menjalani hidup, melayani, orang Kristen mengalami penindasan. Bisa mengalami penindasan, dikucilkan, atau bahkan dipersekusi, disiksa, ditekan dengan berbagai cara dan berbagai sisi. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan melindungi dan memelihara setiap orang percaya, orang-orang pilihannya. Tuhan pasti melindungi. Maka kita tidak perlu takut, cemas, ataupun gentar dalam mengikuti Yesus. Atau terlebih lagi buang-buang waktu yang sia-sia untuk mempertimbangkan. Mempertimbangannya bukan 1 jam, 2 jam, tapi puluhan tahun. Jangan sampai saudara-saudara. Ingin serba enak, serba mulus, serba lancar dalam mengikuti Yesus adalah sikap yang egois, yang maunya enak sendiri. Di sini kita lihat bahwa murid-murid Yesus juga mengalami penderitaan. Wajar orang Kristen juga. Di sini kita melihat para rasul sangat menderita. Namun mereka mendapat dukungan yang luar biasa. Apakah kita mendukung pelayanan para hamba Tuhan? Yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Menderita. Bahkan mungkin
dianiaya, dipersekusi, dikucilkan, dan sebagainya. Apakah kita mendukung mereka yang sedang mengerjakan misi pekabaran Injil, atau mereka yang sedang merintis suatu pelayanan atau pendirian gereja di pedalaman dan pedesaan, atau bahkan mungkin di kota-kota dekat rumah saudara? Apakah saudara mendukung mereka yang juga sedang membangun gereja-gereja dan pastori yang lebih layak? Mungkin beberapa di antaranya di pedesaan dan pedalaman ada yang cuma beratapkan rumbai, kayu yang sederhana, bangkunya pun dari kayu diikat, tanpa alas semen. Saudara bisa membantu mereka tanpa memandang apa sukunya, apa rasnya, dan apa sinodenya, sepanjang itu bukan gereja yang sesat. Sepanjang mereka melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka layak untuk dibantu, mereka layak untuk disupport. Banyak yang hanya mau mendukung support kelompoknya sendiri dan hanya melayani yang kaya, yang berduit saja. Bandingkan dengan pernyataan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridku. Kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa tanpa terkecuali, tidak memandang kaya, miskin, dari suku apa, ras apa, bangsa mana. Jadi orang-orang percaya mungkin ditinggalkan oleh teman-teman mereka. Mungkin juga dianiaya oleh musuh. Tetapi Allah mereka tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan mereka. Dikatakan di situ di bagian awal, mereka tidak terjepit. Mereka bingung tapi tidak putus asa. Mereka dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Mereka dicampakkan tetapi tidak dibinasakan. Kalau ini bukan penyertaan Tuhan, waduh, bisa kacau balau, saudara. Ini menunjukkan kepada kita penyertaan Allah sungguh luar biasa. Perbuatan-perbuatan besarnya sungguh mengagumkan. Ketakutan dan kecemasan tak akan menghentikan orang percaya yang sejati di dalam menjalani hidup ataupun pelayanan. Mungkin ada ketakutan di dalam, serta ada semacam friksi atau pertempuran di luar, namun kita tidak akan dihancurkan. Sang Rasul berbicara tentang penderitaan mereka sebagai pasangan dari penderitaan Kristus, agar orang dapat melihat kuasa kebangkitan Kristus dan kasih karunia di dalam dan dari Yesus yang hidup. Jadi kita betapa sungguh bahagia kita memiliki kesungguhan pengetahuan tentang Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah berkat yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Saudara, kita melihat bahwa Yesus layak terus ada dalam hati dan pikiran orang percaya. Seharusnya setiap hari kita ingat Juru Selamat kita. Kita ingat penebus kita. Agar kita selalu ingat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang telah mati menebus dosa saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, di dalam mengukur kasih Tuhan, jangan hanya melihat berkat-berkatnya, tanda-tanda dan mujizatnya, atau kesembuhannya, tetapi pandanglah salib Kristus. Saya tidak mengatakan semua yang di atas itu tidak perlu. Perlu, tapi bukan yang utama. Tapi kalau kita memandang salib Kristus, disitulah kasih Tuhan yang terbesar dinyatakan. Selalu membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh, agar Yesus juga hidup nyata di dalam tubuh kita. Betapa besar bahaya yang mereka hadapi.
Jadi ungkapan selalu membawa tubuh menunjukkan betapa besarnya bahaya yang dihadapi Paulus. Di tubuhnya ada bekas luka, ada belang, dan bekas hukuman dan penganiayaan yang menunjukkan bahwa dia dihadapkan pada kematian yang kejam yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Galatia 6 ayat 17, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, betapa beratnya pencobaan yang dialami oleh baik Rasul Petrus, Rasul Paulus maupun para murid. Ini menunjukkan beratnya pencobaan yang Rasul Paulus hadapi. Artinya bahwa tubuhnya memiliki tanda-tanda di mana dia terkena perlakuan yang sama seperti Tuhan Yesus. Nah, apakah saat ini saudara merasa pencobaan beban hidup yang saudara alami sudah cukup berat? Padahal mungkin beberapa di antara saudara tidak melayani apapun bagi Tuhan. Saudara sadari itu. Belajarlah dari Rasul Paulus. Sekalipun dia mengalami berbagai macam persoalan, problema, kesukaran, kesulitan, tetap setia ikut Tuhan. Dihadapkan pada kematian dan kekerasan. Dia selalu dihadapkan pada kematian dengan kekerasan. Kita ingat kematian Tuhan Yesus adalah kematiannya begitu kejam di dalam sejarah. Jadi di sini kematian yang dialami oleh Paulus, yang dirasakan seolah mengalami kematian karena siksaan. Kematian yang serupa dengan kematian Tuhan Yesus. Dia selalu dihadapkan pada kematian dan selalu menderita dengan cara yang setara dengan kematian. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23, dia berkata sering mati. Itu artinya berarti dia mengalami begitu banyak siksaan, hukuman, pencobaan, sampai seolah-olah dia mati. Dan Yesus pun juga mengalami cara yang mengerikan, kematiannya, disiksa. Rasul Paulus juga disiksa. Tentu saja tidak bisa dibandingkan atau setara dengan yang dialami oleh Yesus. Tidak berarti bahwa secara harfiah dia juga menanggung kematian Tuhan Yesus. Tetapi dia dihadapkan pada kematian yang serupa. Ini terjadi terus-menerus. Dan dimanapun dia berada, dia terkena kekerasan dan dapat menderita dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mudah kecewa ataupun bersungut-sungut dan menganggap Tuhan tidak adil manakala kesulitan, kesukaran datang di dalam hidup saudara ataupun pelayanan saudara. Berikutnya firman Tuhan berbicara tentang kebangkitan, hal kebangkitan. Yesus bangkit mengalahkan maut, maka kita yang mengikut Tuhan setia sampai akhir juga akan dibangkitkan. Ini adalah pengharapan yang besar. Kita mempunyai pengharapan yang besar. Karena kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kehidupan Yesus yang bangkit dari kematian, dengan cara ini dia mungkin dapat menunjukkan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Dan nantinya orang Kristen pun demikian. Dan di bagian akhir kita melihat batinnya yang diperbarui. Tidak hanya lahiriah, batinnya pun juga perlu diperbarui setiap saat. Yaitu untuk tabah. Yang pertama kali adalah untuk tabah. Seandainya mereka sewaktu-waktu mengalami penderitaan yang sama, ia menasihati orang-orang Korintus untuk tabah dengan teladannya sendiri, dengan teladan Paulus sendiri.
Ini terjadi setiap hari. Karena Allah terus-menerus menggerakkan kita untuk bermeditasi, untuk berdoa, untuk makin dekat dengan Dia, senantiasa bersandar kepada Dia. Apakah ini akan tertanam dalam pikiran kita, sehingga kita terus dapat membuat kemajuan di tengah-tengah pembusukan manusia lahiriah? Kita hendaknya senantiasa berharap bersandar dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dia menyatakan di situ kehidupan ini diilustrasikannya sebagai ada dua jenis, duniawi, surgawi. Jadi ada dua jenis kehidupan, duniawi dan surgawi. Mana yang kita prioritaskan? Mana yang kita kejar mati-matian? Yang bernilai kekalan atau yang sementara? Manusia lahiriah memelihara kehidupan duniawi seperti pertambahan seorang. 1 Korintus 7 ayat 36. Dan kesehatan yang baik. Jadi kalau secara lahiriah kita perlu untuk memelihara kehidupan duniawi supaya usaha kita bertambah, kita mengalami kesehatan, sehat, fisiknya prima. Juga dalam hal kekayaan, kehormatan, persahabatan, dan sumber daya lainnya. Itu lahiriah semua. Mari menjaga kondisi kehidupan saat ini. Manusia lahiriah kita yang rusak. Supaya kita tidak menggunakannya dengan sia-sia. Kita terlalu banyak disibukkan dengan kehidupan yang sekarang ini. Sedikit demi sedikit telah mengambil alih dari waktu di mana Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Kita bangga jika punya motor terus-menerus terpelihara hingga bisa tetap mulus meski lama memilikinya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak yang berharap agar semakin jauh dari Kristus. Bebas, lepas dari pergumulan dan penderitaan. Berharap berkat melimpah seolah-olah itu adalah standar orang beriman. Lantas teladannya siapa yang dia ikuti itu? Mammon ataukah juru selamat? Dan seringkali kita dibutakan oleh kenyamanan, oleh berbagai macam fasilitas, oleh berbagai macam kenikmatan yang kita nikmati. Kita mempunyai rumah mewah, mungkin mobil mewah, bahkan deposito dan sebagainya, yang membuat kita nyaman. Murid Yesus bersedia menanggung cobaan apapun dan menghadapi penderitaan apapun dengan mengandalkan Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa sejak awal anak-anak Allah mengalami pembusukan. Hanya di dalam Yesus kita diperbarui. Harapan kita adalah menikmati kehidupan seperti Kristus, bahwa kita akan bersama dengan Dia di dalam kekalan, diberkati, dan tinggal surgawi. Jangan heran jika orang Kristen ditindas dari segala sisi. Sebab Tuhan akan melindungi dan campur tangan dalam setiap perkara. Kiranya kita senantiasa mengingat membawa kematian Yesus dalam tubuh kita ini. Mengingat akan karya pengorbanannya yang begitu besar, begitu luar biasa di kayu salib. Kebangkitannya adalah sukacita yang juga akan membangkitkan kita kelak. Kiranya batiniah kita senantiasa diperbarui oleh Roh Kudus yang memimpin, menolong, menyertai kita, memberikan penghiburan, menguatkan kita untuk hidup makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Ya, untuk hidup makin hari makin berarti, memberikan segala pelayanan kita total kepada Tuhan. Tuhan memberkati.